Misi bawa Timnas Indonesia lolos 8 besar ASEAN Games 2022. Indra Safri terinspirasi kisah sukses tahun 2018. Kepercayaan diri Timnas Indonesia U24 tetap terjaga. Skuad Garuda Muda masih yakin dapat melaju ke babak perempat final ASEAN Games 2022. Untuk itu, Timnas Indonesia U24 perlu menyingkirkan Uzbekistan. Partai babak 16 besar ASEAN Games 2022 ini akan berlangsung Kamis 28 September 2023 di Zhangsheng Sports Center Stadium Hangzhou, China. Kesempatan dan pencapaian lolos ke babak 16 besar akan kami jadikan motivasi untuk lolos ke babak 8 besar. Ujar pelatih Timnas Indonesia Indra Safri Selasa 26 September. Timnas Indonesia U24 lolos ke babak 16 besar sebagai 4 peringkat ketiga terbaik babak penyisihan. Skuad Garuda Muda melakoni 3 pertandingan dengan hasil menang sekali dan kalah 2 kali. Indra Safri terinspirasi ketika membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Namun, skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Jepang. Pencapaian ke babak 8 besar pernah saya dapatkan pada Piala Asia U19 2018, kata Indra Safri. Indra Safri terus mempersiapkan Timnas Indonesia U24 jelang menghadapi Uzbekistan, termasuk menganalisis kekuatan lawan dan mengevaluasi permainan skuad Garuda Muda. Tim Performance Analyst, kami sudah mendapatkan informasi terbaru terkait Uzbekistan dan kami melakukan persiapan 2 hari untuk menyiapkan game plan melawan mereka, tutur Indra Safri. Kesalahan-kesalahan individual dan grup taktikal akan kami perbaiki, imbuhnya. Timnas U24 Indonesia sendiri mendapatkan darah segar usai Ramadan Sananta dipastikan bakal memperkuat tim. Meski begitu, Beckham Putra sendiri dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas U24 Indonesia karena masih dibekap cedera. Berdasarkan situasi tersebut, berikut adalah formasi ideal untuk Timnas U24 Indonesia. Posisi penjaga gawang sendiri skuad Garuda Muda sendiri bakal diisi oleh Hernando Ari. Hernando Ari sukses menyelamatkan gawang Timnas U24 Indonesia berkali-kali, sehingga perannya dibutuhkan saat menghadapi Uzbekistan. Untuk 2 bek sayap sendiri ada nama Haikal Al-Hafiz dan Robby Darwis yang siap menopang lini tengah Timnas U24 Indonesia. Rizky Ridho dan Andi Setio diprediksi bakal mengisi posisi bek tengah. Keduanya yang punya postur menjulang dapat menangkal bola-bola udara pemain Uzbekistan. Di lini tengah kemungkinan 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah bakal menopang Timnas U24 Indonesia dalam pola 4-3-3. Ramadan Sananta susul Timnas Indonesia U24 ke 16 besar ASEAN Games 2022. Kabar baik untuk Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2022. Skuad Garuda Muda akan mendapatkan tenaga baru di babak 16 besar. Manajer Timnas Indonesia U24 Endri Irawan memastikan penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, akan menyusul ke Hangzhou, China pada Senin 25 September 2023. Ramadan Sananta bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U24 di babak 16 besar. Penyerang berusia 20 tahun itu sebelumnya sempat tidak dilepas Persis Solo ke skuad Garuda Muda. Insya Allah Sananta menyusul ke Hangzhou pada malam ini, ujar Endri Irawan Senin 25 September. Ramadan Sananta bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia U24 di lini depan. Skuad Garuda Muda sebelumnya seolah kehilangan tajinya karena hanya bisa mengandalkan Titan Agung. Timnas Indonesia U24 telah dipastikan lolos ke babak 16 besar meski mengakhiri grup F di peringkat ketiga. Skuad Garuda Muda masuk dalam 3 peringkat terbaik. Di babak 16 besar, Timnas Indonesia U24 akan menghadapi juara grup A, Uzbekistan dan Hong Kong masih memperebutkan posisi pertama. Timnas Indonesia U24 akan melawan salah satu dari Uzbekistan dan Hong Kong pada Kamis 28 September.
Duel tersebut bakal digelar di Zhangcheng Sports Center Stadium Hangzhou. Di fase gugur, perjalanan timnas Indonesia U24 akan diawali dengan melawan sang juara grup C, yakni antara Uzbekistan U24 atau Hong Kong U24 yang di babak 16 besar. Pertemuan itu akan terjadi di Zhangcheng Sports Center Stadium Hangzhou, China pada Kamis 28 September 2023. Jika berhasil menang di laga itu, timnas Indonesia U24 akan melawan pemenang laga yang mempertemukan India U24 versus Arab Saudi U24. India U24 sendiri lolos ke 16 besar usai menjadi runner-up grup A, sementara Arab Saudi U24 jadi runner-up grup B. Duel babak perempat final ini akan tersaji di Hang Lung Sport Center Stadium Hangzhou pada 1 Oktober 2023. Lalu jika berhasil menang lagi di babak perempat final, timnas Indonesia U24 berpeluang bertemu lawan tangguh. Ada Korea Selatan U24, Palestina U24, Kirgistan U24, hingga bahkan tuan rumah Cina U24 yang berpeluang dihadapi timnas Indonesia U24 jika lolos ke semifinal. Media Vietnam heran timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022, padahal bermain buruk. Timnas Indonesia U24 dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 melalui jalur ranking 3 terbaik. Keberhasilan tim Merah Putih ini ternyata mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak termasuk media Vietnam. Media Vietnam yakni Suhadat VN menyoroti bagaimana timnas U24 Indonesia yang cukup beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Skuad Garuda Muda memang bisa dibilang cukup beruntung karena mereka tetap mendapatkan tiket lolos ke fase knockout melalui jalur ranking 3 terbaik. Padahal pada ajang multi-event 4 tahunan ini, timnas U24 Indonesia dinilai tampil kurang bagus. Bagaimana tidak? Timnas U24 Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 laga yang dilakoninya. Tim Merah Putih hanya meraih kemenangan sekali yakni melawan Kirgistan. Sedangkan dalam laga melawan Taiwan dan Korea Utara, tim asuhan Indra Safri kalah dengan skor sama 0-1. Namun laga terakhir melawan Korea Utara ternyata tak menutup langkah tim Merah Putih. Sebab meski timnas U24 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Korea Utara pada laga terakhir grup F, dipastikan tetap memiliki tiket. Hal ini karena timnas U24 Indonesia tertolong oleh Kirgistan yang sukses mengalahkan Taiwan dengan skor telak 4-1. Dengan begitu Rizky Ridho dan kawan-kawan pun dipastikan lolos karena menempati posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik. Hasil 1 kali kemenangan dan 2 kekalahan itu ternyata berhasil membuat timnas U24 Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Ini bisa terjadi karena regulasi dan perhitungan poin dalam klasemen peringkat 3 terbaik meniadakan hasil pertandingan kontra tim juru kunci yang berada di grup berisi 4 tim. Sehingga hasil timnas U24 Indonesia melawan Taiwan pun tak dihitung. Hal ini karena Taiwan berada di posisi juru kunci grup F setelah ditaklukkan Kirgistan. Situasi ini pun membuat timnas U24 Indonesia mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Bahkan media Vietnam ini mengulas soal keberuntungan timnas U24 Indonesia melalui artikel. Timnas U24 Indonesia kalah tapi masih berlanjut. Taiwan beri banyak peluang kepada Vietnam. Judul artikel media Vietnam Soha yang dikutip bolaspo.com, Senin 25 September 2023. Dalam artikel tersebut, tim Merah Putih tersebut sebanyak tim yang tampil mengecewakan. Tim Merah Putih disebut tampil mengecewakan dalam 2 laga beruntun. Bahkan Soha menilai timnas U24 Indonesia tak bisa menampilkan permainan terbaiknya untuk melawan Korea Utara. Disebut tim asuhan Indra Safri tampil buruk selama melawan Korea Utara dari menit pertama hingga akhir. Pada laga Indonesia kontra Korea Utara, mereka kembali tampil mengecewakan seperti laga sebelumnya, melawan Taiwan kalah 0-1. Anak asuh pelatih Indra Safri bermain buruk saat melawan Korea Utara hampir sepanjang pertandingan. Namun meski tampil mengecewakan tersebut, Syahrian Abimanyu dan kawan-kawan cukup bagus dalam keberuntungan. Sebab kekalahan tersebut tak membuat mereka tersingkir.
Akan tetapi timnas U24 Indonesia dipastikan tetap melangkah ke babak 16 besar pada Asian Games 2022. Untuk itu, mereka dianggap beruntung karena tetap mengamankan tiket ke babak 16 besar. Meski kalah, Indonesia masih berada di posisi ketiga grup F yang menjamin mendapat tiket ke babak 16 besar, tulis Soha. Berbeda dengan Vietnam yang dipastikan gagal karena mereka tak bisa meraih poin dari 2 laga yang masuk hitungan.